kita mulai tahun ke-0 dari saat ini. 5 tahun. 5 tahun bukan berarti kita mulai tahun ke-0 berakhir di tahun ke-5. 5 tahun berarti 5 kali pembayaran. Berarti kalau kita mulai tahun ke-0, dia akan selesai di tahun ke-4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4 itu udah 5 kali. Nah, pajaknya di sini kita tetap bayar pajak akhir periode, walaupun biaya yang kita keluarin awal. Pajak selalu dibayar setelah laporan laba rugi, berarti selalu di akhir periode. Nah, dia punya pajak, berarti sebenarnya di tahun pertama 39 juta didapat dari mana? 39 juta ini didapat dari 30% dikalikan sama yang tahun ke-0. Jadi sebenarnya diagonal. Jadi di tahun ke-0 itu nggak ada pajak. Tahun pertama itu ada atas pajak tahun ke-0. Tahun kedua atas pajak tahun pertama. Tahun ketiga atas pajak tahun kedua. Dan seterusnya. Tahun kelima tidak ada biaya leasing. Tapi penghematan pajaknya masih ada. Dari yang tahun keempat. Jadi nanti nilainya yang tahun kelima ini minus. Saat kalian hitung biaya leasing setelah pajak. Jadi tahun ke-0 tetap 130, tahun pertama sampai ke-4 91, tahun kelimanya minus 39. Biaya maintenance sama seperti tadi konsepnya. Selalu mulai di tahun pertama sampai tahun terakhir. Kena pajak, jadi maintenance setelah pajaknya 7 juta. Nah, total biayanya kalian juga tinggal tambahin biaya leasing setelah pajak sama biaya maintenance setelah pajak. Di sini karena dia awal periode, tahun ke-0-nya ada 130 juta. Nah, di opsi ini, tadi opsi ketiga dibilang, kita melakukan financial lease, terus ada opsi beli. Artinya di akhir periode, kita akhirnya beli ini mesin. Ini mesin nggak kita balikin ke pemilik mesin. Nah, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, ini kan adalah total biaya, uang yang kalian keluarin. Tahun kelima ini adalah penghematan yang kalian lakukan. Karena kebetulan nggak ada biaya. Kita mau melakukan beli mesin. Beli mesin berarti kita keluar uang. Berarti sifatnya adalah menambah. Nilainya di soal diketahui sebesar 20 juta. Nah, present value-nya sama seperti di atas. Ya, untuk harga beli dan nilai sisa, present value-nya bukan tahun ke-6 ya. Present value-nya tahun ke-5. Ikut yang terakhir. Jadi di soal kan dibilang dia umur ekonomis 5 tahun. Berarti saat kita hitung nilai sisa atau harga beli dikalikan present value yang tahun terakhir, akhir umur ekonomis. Makanya yang tahun ke-5 sama harga beli atau nilai sisa selalu sama present value-nya. Setelah itu kalian kaliin, nanti dapat cost of leasing-nya. Cost of leasing-nya untuk alternatif ini 425 juta. Nah, untuk untuk alternatif selanjutnya, ini ada yang namanya operating. Jadi operating lease itu lebih simpel. Dia cuma nanggung biaya leasing, biaya maintenance dia nggak tanggung. Yang nanggung perawatan adalah si punya mesin. Jadi walaupun di soal diketahui biaya perawatan, kalau di soal dibilang ini alternatifnya operating, biaya perawatannya itu nggak masuk. Tapi kalau misalnya nggak diketahui operating atau financial, terus diketahui ada biaya perawatan, asumsikan aja itu financial. Ya, jadi kalau misalnya ada keterangan biaya maintenance, tapi nggak diketahui operating atau financial, asumsikan itu financial. Tapi kalau diketahui misalnya ini adalah operating lease atau maintenance ditanggung oleh lessor yang punya mesin, itu berarti nggak usah dimasukin. Kalau misalnya diketahuinya itu adalah financial ditanggung oleh leasing perawatannya atau yang penyewa atau kita yang menyewa mesin, berarti baru dimasukin. Nah, biaya leasing di operating ini sama semua juga, 150 juta per tahun, kena pajak 30%. Ini dari yang saya share di Google Classroom ada ralat ya sedikit di bagian nilai leasing sama pajaknya kalau nggak salah. Kemarin ada yang keganti 100 juta. Harusnya 150 juta semua, terus pajaknya 30%, 45 juta semua.
biaya leasingnya jadi 105. Boleh nggak pajaknya kolom pajak hilang? Silahkan. Jadi langsung 70% kali 150 juta. Present value-nya sama, present value leasingnya tinggal dikali. Operating lease, ini kan biaya perawatan nggak pernah ditanggung oleh kita yang nyewa. Jadi di sini tidak ada biaya perawatan. Otomatis tidak ada nilai sisa. Ya, jadi nilai sisa tidak pernah diakui atau dikembalikan di operating lease. Nah, yang alternatif terakhir juga sama, cuma bedanya adalah awal periode. Jadi bedanya dia dimulai di tahun ke-0, selesai di tahun ke-4. Pajaknya jadinya diagonal, sama seperti yang tadi. Dikali present value dapat PV leasing. Nah, sebenarnya yang kita hitung itu adalah NAL. Ya kan? Kita cari nilai cost yang paling kecil, lalu kita hitung NAL-nya berapa, net advantage-nya berapa. Nah, kalau alternatifnya seperti yang kelompok kemarin presentasi kan cuma ada 2. NAL-nya gampang dong, dicarinya tinggal diselisihin. Kalau ini ada 5 gimana? Apakah kita hitung berarti jadi ada banyak NAL? Tidak. Yang kita hitung NAL itu selalu perbandingan antara borrowing sama leasing. Pinjaman bank sama leasing. Berarti pinjaman bank kita tetap pakai nih alternatif 1. Leasing yang kita cari adalah yang paling rendah. Jadi dari alternatif 2 sampai 5, kita cari dulu nilai total leasing yang paling rendah yang mana. Di sini alternatif 5 418. Alternatif 4 386. Terus alternatif 3 di sini 425. Ya, terus sudah gitu ada alternatif 2 330. Berarti yang paling kecil adalah 330. Jadi NAL-nya yang kita hitung adalah pinjaman bank yang cost-nya sebesar 397. Kita kurang sama cost of leasing yang paling rendah 330. Ya, jadi cost of leasing yang lain kalian nggak usah lihat lagi. Kalian cukup lihat yang paling rendah dari semua leasing yang mana, terus selisihin sama cost of borrowing. Berarti 397 sama 330. Nanti selisihnya berarti pilih yang mana. Kita akan cari, di sini kan kita sebagai perusahaan yang nyewa atau yang mau keluarin cost untuk sewa guna usaha atau pembelian mesin. Berarti yang kita cari adalah biaya yang paling rendah. Jadi yang nanti kita pakai adalah leasing dengan NAL yang kita selisihin 397 sama 330. Ini untuk yang leasing. Untuk yang leasing, ada yang mau nanya nggak sebelum saya bahas tentang